Halo Sobat Beta, apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kudus? Belakangan ini, isu sampah menjadi pembicaraan hangat di Kabupaten Kudus. Tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Rejo dilaporkan penuh dan mengalami overload setiap harinya. Bahkan, antrian kendaraan pengangkut sampah sempat mengulur panjang karena kapasitas yang tidak lagi memadai. Masalah ini memicu kekhawatiran masyarakat, mulai dari limbah yang mencemari lahan warga hingga bau menyengat yang mengganggu. Lantas, bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi darurat sampah di Kudus? Di video kali ini, kami akan menelusuri persoalan sampah yang sedang hangat diperbincangkan di Kabupaten Kudus. Apa iya, sampah sudah membanjiri kota Kretek? Selamat menonton. Pencemaran sampah dan kondisi TPA Tanjung Rejo yang overload. Kudus tengah berada dalam kondisi darurat sampah. TPA Tanjung Rejo yang setiap hari menerima sekitar 175 ton sampah, kini TPA seluas 5,6 hektar tersebut telah mencapai kapasitas maksimalnya. Bahkan, tumpukan sampah di TPA ini sudah mulai meluap ke area sekitar. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau PKPLH memperkirakan setiap warga Kudus menghasilkan rata-rata setengah kilogram sampah per hari dan akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Meski kondisinya sudah overload dan gunungan sampah sudah mencapai 15 meter, TPA Tanjung Rejo Kudus diperkirakan masih dapat beroperasi 3 hingga 4 tahun ke depan. Namun, menurut Eko Warsito, Kepala UPT TPA Tanjung Rejo, masa usia itu bisa saja lebih pendek jika persoalan sampah di Kabupaten Kudus tak segera ada edukasi pemilahan sampah di hulu atau rumah tangga. Masalah ini tak hanya terjadi di TPA, di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Mijen, sampah berserakan di jalan hingga memicu bau tak sedap yang dikeluhkan oleh warga. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan sampah di beberapa titik di Kabupaten Kudus. Di sisi lain, dampak dari pengelolaan yang buruk juga mulai terasa. Limbah dari TPA dilaporkan mencemari lahan pertanian warga di sekitarnya, menimbulkan kerugian besar bagi petani. Masalah ini harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Upaya pengelolaan sampah belum maksimal. Meski pemerintah Kabupaten Kudus telah menganggarkan dana hingga 6 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah, implementasi di lapangan dinilai masih belum optimal. Kritik tajam datang dari masyarakat dan anggota DPRD yang menilai bahwa pengelolaan sampah di Kudus masih jauh dari kata profesional. Beberapa langkah sudah dilakukan, seperti pembelian bulldozer seharga 4,6 miliar rupiah dan beberapa kendaraan pengangkut sampah baru. Namun, upaya ini belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar. Kepala Dinas PKPLH bahkan mendapat sorotan tajam dari DPRD yang meminta agar dinas terkait lebih serius menangani masalah ini. Masalah tersendatnya pengambilan sampah di beberapa pasar tradisional bukti bahwa pengelolaan sampah belum maksimal. Ini juga bisa terlihat dari protes warga karena bau menyengat dan banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pembuangan sampah di pasar. Selain itu, protes dari beberapa pemilik lahan pertanian di sekitar TPA Tanjung Rejo juga menjadi bukti buruknya pengelolaan sampah di kota Kretek. Solusi dan wacana bekerja sama dengan pihak ketiga. Salah satu solusi yang sedang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Kudus adalah bekerja sama dengan pihak ketiga. PJ Bupati Kudus Muhammad Hasan Habibi menyatakan rencana menggandeng PT Djarum untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis desa. Selain itu, kerjasama dengan Swedfund, sebuah perusahaan asal Swedia, diharapkan dapat mengelola sampah menjadi energi terbarukan. Wacana ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban TPA Tanjung Rejo. Dengan teknologi modern dari Swedfund, sampah tidak hanya akan diolah secara efisien, tetapi juga dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Ketua DPRD Kudus, Mas An, mengusulkan agar pengelolaan sampah sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Menurutnya, pemerintah perlu menggandeng perusahaan yang memiliki pengalaman dan teknologi untuk mengelola sampah dengan lebih profesional dan efisien. Belum lama ini, Mas An juga membeberkan bahwa PT Djarum akan membantu penanganan sampah di tingkat desa dengan menyediakan insinerator secara bertahap. Desa-desa penerima bantuan diminta menyiapkan lahan untuk penempatan mesin, sementara pemerintah daerah siap membantu jika diperlukan. Langkah ini bertujuan mengurangi penumpukan sampah di TPA Tanjung Rejo yang sudah melebihi kapasitas. Mas An juga mendorong perusahaan besar lain di Kudus untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih. Contoh sukses pengelolaan sampah di desa bisa jadi opsi solusi. Di tengah mencuatnya masalah pengelolaan sampah, beberapa desa di Kudus telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola sampah. Desa Siderokso misalnya, mampu mengelola sampah menjadi bahan bakar setara Pertamax Turbo atau Dexlite. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, PT SP Godosari berhasil mengolah sampah menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi. Bank Sampah Muria Berseri juga menjadi contoh sukses dalam memanfaatkan sampah menjadi tabungan emas untuk memberikan manfaat ekonomi bagi warga dengan menggandeng Pegadaian.
Program pengelolaan sampah di Pasar Baru Kudus juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dengan dukungan teknologi, pasar ini dijadikan pilot project untuk pengelolaan sampah di tingkat lokal. Jika berhasil, metode ini dapat diterapkan di pasar-pasar lain di Kudus. Krisis pengelolaan sampah di Kudus adalah tantangan yang harus segera diatasi. Dengan TPA Tanjung Rejo yang penuh dan pengelolaan sampah yang belum maksimal, kolaborasi antar pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama. Desa-desa percontohan seperti Sidorekso dan Gondosari telah membuktikan bahwa sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Selain itu, kerjasama dengan pihak ketiga seperti PT Jarum dan Sweet Fund dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kudus dapat berubah dari darurat sampah menjadi kabupaten yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Kini saatnya semua pihak bekerja sama untuk mewujudkannya.